Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frade Andarsa dari Prodi D3 Akuntansi dengan NIM 20133033. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 8 tentang distribusi probabilitas diskret pada mata kuliah statistik. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian distribusi probabilitas. Pengertian distribusi probabilitas adalah sebuah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa. Distribusi probabilitas diskret merupakan hasil dari setiap peluang peristiwa. Contoh kasus distribusi probabilitas diskret adalah berapa peluang meraih untung dari investasi di reksadana, berapa banyak barang harus dikirim apabila selama perjalanan barang mempunyai probabilitas rusak, berapa peluang karyawan bekerja lebih baik esok hari. Selanjutnya ada variabel acak. Variabel acak adalah sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi acak atau untung-untungan dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Variabel acak terbagi menjadi dua, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Pengertian dari variabel acak diskrit adalah ukuran hasil percobaan yang mempunyai nilai tertentu dalam satu interval. Sedangkan pengertian dari variabel acak kontinu adalah ukuran hasil percobaan yang mempunyai nilai yang menempati seluruh titik dalam suatu interval. Rata-rata hitung, varian, dan standar deviasi. Dapat kita lihat di sini rumus dari rata-rata hitung, rumus dari varian, dan rumus dari standar deviasi. Selanjutnya yaitu kita masuk pertama ke standar deviasi. Ini rumus standar deviasi. Di sini terdapat contoh tabel dari standar deviasi. X 0, 1, 2, 3. P dikali X-nya yang X0, P dikali X sama dengan 0,125. X dikali PX 0,000. X dikurang mu sama dengan min 1,500. X dikurang mu pangkat 2, 2,250. X dikurang mu pangkat 2, P dikali X sama dengan 0,281. Yang X-nya 1, P dikali X sama dengan 0,375. X dikali P kali X 0,375. X dikurang mu min 0,500. X dikurang mu pangkat 2, 0,250. X dikurang mu pangkat 2 dikali P kali X 0,094. Selanjutnya, X yang kedua, P dikali X-nya 0,375. X dikali PX 0,750. X dikurang mu 0,500. X dikurang mu pangkat 2 0,250. X dikurang mu kuadrat P dikali X 0,094. Selanjutnya X yang ketiga, P kali X-nya 0,125. X dikali P kali X 0,375. X dikurang mu 1,500. X dikurang mu kuadrat 2,250. X dikurang mu kuadrat P dikali X 0,281. Dapatlah hasil X
X-nya 1500. Dan X dikurang mu kuadrat P kali X 0,750. Selanjutnya, distribusi probabilitas binomial. Distribusi probabilitas binomial. Ciri-ciri percobaan Bernoulli. Setiap percobaan menghasilkan dua kejadian. Yang pertama, kelahiran anak, laki-laki, perempuan. Transaksi saham, jual beli, perkembangan suku bunga, naik turun, dan lain-lain. Probabilitas suatu kejadian untuk sukses atau gagal adalah tetap untuk setiap kejadian. P dikali P, peluang sukses, P dikali Q, peluang gagal, dan P kali P tambah P kali Q sama dengan 1. Suatu percobaan dengan percobaan bersifat bebas. Data yang dihasilkan adalah data perhitungan. Selanjutnya, rumus distribusi probabilitas binomial. Dapat kita lihat rumus dari distribusi probabilitas binomial. Contoh dari distribusi binomial adalah PT Moina Jaya Farm atau MJF mengirim buah semangka ke Hero Supermarket dengan jaminan kualitas yang baik. Maka 90% semangka yang dikirim lolos seleksi oleh Hero Supermarket. PT MJF setiap hari mengirim 15 buah semangka dengan berat antara 5-6 kg. Jawab, P dikali P-nya 0,9 dan P dikali Q-nya sama dengan 1. Dikurang 0,9 sama dengan dapat hasilnya 0,1. Jika P15 sama dengan 15 per 15 dikali 15 dikurang 15, dapatlah hasilnya 0,206. Kalau P13 dapatlah hasilnya 0,267. Untuk mencari nilai distribusi binomial, dapat menggunakan tabel distribusi binomial dengan N sama dengan 15, di mana X sama dengan 15 dan X sama dengan 13. Dengan P dikali P sama dengan 0,9 dan dapat diperoleh nilai 0,206 dan 0,267. Selanjutnya, masuk ke distribusi probabilitas hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik adalah dalam distribusi binomial diasumsikan bahwa peluang suatu kejadian tetap atau konstan atau antar kejadian saling lepas. Dalam dunia nyata jarang terjadi hal demikian. Suatu kejadian sering terjadi tanpa pemulihan dan nilai setiap kejadian adalah berbeda atau tidak konstan. Distribusi dengan tanpa pemulihan dan probabilitas berbeda adalah distribusi hipergeometrik. Dapat kita lihat di sini, ini merupakan rumus dari nilai distribusi hipergeometrik. Contoh distribusi hipergeometrik. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari KSEI PT Kustodian Central Efek Indonesia, dari semua perusahaan yang menjual sahamnya emiten di BEI pada tahun 2012 yang membagikan dividen mencapai 218 perusahaan. Dari 218 perusahaan tersebut, 61 perusahaan berkinerja bagus dan membagikan video di atas banyak 100 per lembar. Sebagai tindakan pengawasan terhadap emiten, BEI akan meminta 15 perusahaan memberikan laporan keuangannya. Dari 15 perusahaan sampel tersebut, berapakah probabilitas bahwa 5 perusahaan merupakan perusahaan yang akan membagikan dividen di atas 100 per lembarnya? Ini merupakan rumus dari distribusi hipergeometrik. Dapat diketahui N-nya 218, S 61, N 15, R 51. Kita masukkan ke dalam rumus distribusi hipergeometrik, dapatlah hasilnya 0,2.
Selanjutnya yaitu distribusi probabilitas Poisson. Sejarah distribusi Poisson. Distribusi Poisson disebut juga distribusi peristiwa yang jarang terjadi. Ditemukan oleh S.D. Poisson pada tahun 1781 sampai 1841. Seorang ahli matematika berkebangsaan Perancis. Distribusi Poisson termasuk distribusi teoritis yang memakai variabel random discrete. Menurut Walpole, tahun 1995, distribusi Poisson adalah distribusi peluang acak Poisson X yang menyatakan banyaknya sukses yang terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu. Definisi distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random X atau X discrete, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu, apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Ciri-ciri distribusi Poisson adalah: yang pertama, banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah. 2. Probabilitas terjadinya hasil percobaan selama suatu interval waktu yang singkat atau dalam suatu daerah yang kecil, sebanding dengan panjang interval waktu atau besarnya daerah tersebut, dan tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar interval waktu atau daerah tersebut. Probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat atau dalam daerah yang kecil dapat diabaikan. Selain itu, distribusi Poisson banyak digunakan dalam hal berikut. Pertama, menghitung probabilitas terjadinya peristiwa menurut satuan waktu, ruang atau isi, luas, panjang tertentu, seperti menghitung probabilitas dari banyaknya penggunaan telepon per menit atau banyaknya mobil yang lewat selama 5 menit di suatu ruas jalan. Banyaknya bakteri dalam 1 tetes atau 1 liter air, banyaknya kesalahan ketik per halaman sebuah buku, dan banyaknya kecelakaan mobil di jalan tol selama minggu pertama bulan Oktober. Menghitung distribusi binomial apabila n besar atau n pangkat 3, 30, dan n kecil. Rumus distribusi Poisson. Rumus pendekatan peluang Poisson untuk binomial. Pendekatan peluang Poisson untuk peluang binomial dilakukan untuk mendekatkan probabilitas-probabilitas dari kelas sukses X dari n percobaan binomial dalam situasi di mana n sangat besar dan probabilitas kelas sukses P sangat kecil. Aturan yang diikuti oleh kebanyakan ahli statistik adalah bahwa n cukup besar dan P cukup kecil. Jika n adalah 20 atau lebih dari 20 dan P adalah 0,05 atau kurang dari 0,5. Distribusi Poisson dikembangkan oleh Simon Poisson. Poisson memperhatikan bahwa distribusi binomial sangat bermanfaat dan dapat menjelaskan dengan baik, namun untuk n di atas 50 dan nilai P kali P sangat kecil akan sulit mendapatkan nilai binomialnya. Dapat kita lihat di sini rumus dari distribusi Poisson. Contoh soal distribusi Poisson yaitu
Jumlah emiten di BEI ada 150 perusahaan. Probabilitas perusahaan-perusahaan tersebut memberikan dividen pada tahun 2006 hanya 0,1. Apabila BEI meminta laporan dari emiten sebanyak 5 perusahaan, berapa probabilitas 5 perusahaan tersebut adalah perusahaan yang membagikan dividen? Jawab, dapat kita ketahui N-nya 150, X sama dengan 5, P sama dengan 0,1, mu-nya N dikali P sama dengan 150 dikali 0,1 sama dengan 15. Kita masukkan kepada rumus distribusi Poisson, dapatlah hasilnya 0,002. Untuk mendapatkan nilai distribusi Poisson, dapat digunakan tabel distribusi Poisson. Carilah nilai mu sama dengan 15 dan nilai X sama dengan 5, maka akan didapatkan nilai 0,002. Jadi kesimpulan dari distribusi Poisson adalah yang pertama, distribusi Poisson merupakan distribusi probabilitas untuk variabel diskrit acak yang mempunyai nilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Distribusi Poisson adalah distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random, X diskrit, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Yang kedua, distribusi Poisson mengkalkulasi distribusi probabilitas dengan kemungkinan sukses P sangat kecil dan jumlah eksperimen X N sangat besar. Selanjutnya yaitu menggunakan Microsoft Excel untuk distribusi probabilitas. Menggunakan Microsoft Excel untuk distribusi binomial. Yang pertama, Anda klik icon fx atau Anda klik icon insert dan pilih fx function. Yang kedua, Anda pilih menu statistikal pada function kategori. Yang ketiga, Anda pilih menu binom this pada function name, Anda tekan OK. Yang keempat, setelah Anda tekan OK, pada langkah ketiga, maka akan keluar kotak dialog seperti berikut. Kotaknya berisi binom this, bit number, trials, probability, cumulative. Nilai P, R akan muncul pada baris formula result atau tanda sama dengan. Dapat kita lihat di sini caranya. Dan ini juga binom this, number, trials, probability, cumulative. Selanjutnya, menggunakan Microsoft Excel untuk distribusi hipergeometrik. Yang pertama, klik icon fx atau klik icon insert dan pilih fx function. Yang kedua, pilih menu statistikal pada function kategori. Yang ketiga, pilih menu HipGeomDis pada function name. Tekan OK. Yang keempat, setelah tekan OK pada langkah ketiga, maka akan keluar kotak dialog seperti berikut. HipGeomDis, sampel, number sampel, population, number pop. Yang kelima, nilai PR akan muncul pada baris formula result atau tanda sama dengan. Dapat kita lihat di sini paste function. Ini sampel, number, population, number pop. Selanjutnya, menggunakan Microsoft Excel untuk distribusi Poisson. Yang pertama, klik icon fx atau Anda klik icon insert dan pilih fx function. Yang kedua, pilih menu statistikal pada function kategori. Yang ketiga, pilih menu Poisson pada function name, tekan OK.
Yang keempat, setelah tekan OK pada langkah ketiga, maka akan keluar kotak dialog seperti berikut. Person, X-nya min, kumulatif. Yang kelima, nilai PX akan muncul pada baris formula result atau tanda sama dengan. Dapat kita lihat di sini langkah-langkahnya. Dapat kotak X, min, kumulatif. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.